Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Dr. Erlina Burhan, tim pagar Satgas COVID-19. Bu Erlina, apa yang terjadi setelah vaksin atau seseorang menerima vaksin? Saya ingin dijelaskan terkait dengan perlu atau tidaknya kemudian isolasi mandiri hingga pembentukan kekebalan tubuh. Silakan Ibu. Ya, baik. Saya kira kalau nanti sudah banyak masyarakat atau orang-orang yang divaksin, maka akan menimbulkan suatu perasaan yang lebih rileks ya. Tetapi mestinya jangan juga diikuti dengan meninggalkan protokol kesehatan, karena saya selalu menyampaikan bahwa vaksinasi itu tidak menggugurkan kewajiban kita dalam menjalankan protokol kesehatan. Jadi boleh saja kita merasa karena sudah divaksin merasa lebih pede, lebih rileks, lebih enak begitu ya, tetapi jangan sampai protokol kesehatan kemudian ditinggalkan. Berapa lama kemudian Ibu seseorang setelah divaksin akan terbentuk kekebalan tubuhnya terhadap virus SARS-CoV-2? Ini asumsi setelah menerima vaksin yang kedua. Jadi vaksin yang pertama kemudian selang 2 minggu, betul ya? Di vaksin yang kedua, kemudian berapa lama dia mempunyai kekebalan tubuh? Sebetulnya pada saat 2 minggu setelah vaksin yang pertama, suntikan yang pertama itu kekebalan tubuh sudah terbentuk, tapi memang jumlahnya tidak cukup banyak sehingga kemudian dilakukan booster dengan penyuntikan yang kedua, sehingga dengan demikian diharapkan 2 minggu kemudian itu antibodinya akan lebih banyak lagi atau kekebalannya akan lebih meningkat lagi. Kalau penelitian baik, Bu Erlina, diharapkan bisa sampai berbulan-bulan. Kekebalan tubuhnya setelah menerima vaksin yang kedua hanya berbulan-bulan? Ya, maksud saya adalah bahwa kekebalan ini akan terbentuk cukup optimal sehingga bisa bertahan sampai berbulan-bulan, yang kita sampai sekarang nggak tahu pasti sampai berapa lama vaksin ini bertahan atau memberikan perlindungan kepada kita, karena memang kan juga penelitiannya baru selesai, belum ada pengamatan yang berbulan-bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, itu belum sampai ke arah sana. But time will tell. Time will tell, dan itu bukan waktu atau durasi waktu yang pendek untuk tahu kapan vaksin ini akan terus bertahan, apakah setiap tahun, apakah 10 tahun kemudian, itu hanya riset yang akan mengetahui itu. Tapi kalau kita lihat dari kekebalan dari vaksin pertama saja, penelitian di Amerika terkait dengan vaksin Pfizer, itu suntikan pertama atau dosis pertama itu hanya 50%, kemudian vaksin yang kedua baru mencapai, karena ini Pfizer gitu, 95%. Apa yang terjadi dengan Sinovac ini? Ya, jadi istilahnya bukan bertahannya antibody, tapi yang disebut dengan yang 95% dan Sinovac punya 65% itu adalah efikasi. Efikasi itu artinya kalau dalam penelitian yang di Bandung itu ya, bahwa angka 65,3% yang dikatakan sebagai efektivitas atau efektif itu adalah bahwa proporsi jumlah orang dengan penurunan risiko ya dibandingkan orang yang tidak divaksin. Jadi berapa sih proporsi orang yang terjadi pengurangan risiko untuk menjadi infeksi atau untuk menjadi sakit COVID pada kelompok yang divaksinasi dibandingkan dengan yang tidak divaksinasi. Jadi kalau mungkin kesimpulannya yang kita dapatkan bahwa orang yang divaksin ya dengan Sinovac ini, karena efikasinya 65,3%, nah jadi orang yang divaksin risiko untuk menjadi sakitnya hanya 0,35. 0,35. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak divaksin, risiko untuk sakitnya 3 kali lipat dibandingkan orang yang divaksin. Jadi inilah keuntungan kita untuk divaksin, bahwa kita risiko untuk menjadi sakit hanya 0,3%. Risiko untuk menjadi sakit 0,3%. Tapi itu pun dengan tetap melakukan protokol kesehatan, karena mengingat herd immunity yang mencapai 70% untuk total seluruh nasional yang akan divaksin itu belum
belum terjadi begitu ya, mungkin 1 hingga 1,5 tahun kemudian. Kemudian Bu Erlina terkait dengan efikasi. 0,35% ya tadi ya. Ya, 0,35% atau ya yang tidak divaksin 3 kali lipat bisa kemungkinan terpaparnya. Kemudian terkait dengan efikasi, Bu Erlina, kalau di Indonesia sekarang 65,3%, Turki dengan sama-sama vaksin Sinovac yang diproduksi dari Tiongkok ini 91,25%. Kemudian Brasil sama-sama vaksin dari Sinovac, sekali lagi itu 78%, tapi kemudian berhasil meralat. Setelah berapa hari meralat jadi 50,4%. Alasannya karena belum memasukkan kelompok infeksi sangat ringan yang tidak memerlukan bantuan klinis. Bu Erlina, bagaimana menjawab kelompok masyarakat yang semakin ragu terhadap vaksin Sinovac? Ya, jadi sebetulnya seperti ini, bahwa perbedaan angka-angka itu juga adalah karena perbedaan populasi ya, dan perbedaan kondisi negara masing-masing. Jadi contohnya kalau yang di Turki kan itu juga masuk populasinya adalah tenaga kesehatan, sebagian populasi yang di bawah 18 tahun, atau populasi orang yang beresiko dengan komorbid. Demikian juga di Brazil. Sementara yang di Indonesia adalah populasi yang relawan sehat. Jadi memang ketiga negara itu punya populasi yang berbeda, dan sehingga hasilnya juga berbeda. Walaupun cara atau metode dari uji klinisnya sama. Dan kemudian juga yang membedakan adalah kondisi penularan di negara masing-masing. Ya, di negara kita kan juga penularan tinggi sekali, dan juga perilaku masyarakat. Jadi tingkat infeksinya beda-beda. Namun tetap saya katakan, walaupun dengan 65,3% ini sudah di atas rekomendasi WHO. WHO mengatakan syaratnya bahwa suatu vaksin dianggap bermanfaat kalau efikasinya di atas 50%. Sementara Indonesia sudah 65%. Jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini sudah memenuhi kriteria efektif, aman, dan juga MUI mengatakan halal. Jadi memang untuk Indonesia ini khususnya bahwa vaksin yang ideal harus memenuhi 3 kriteria. 1, efektif, 2, aman, ketiga halal. Nah, sekarang ketiga-tiga ini sudah terpenuhi. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi untuk menolak vaksin ini. Tidak ada alasan lagi untuk menolak vaksin. Baik, tidak menutup kemungkinan juga orang yang divaksin itu ternyata menderita atau positif COVID-19. Apakah ada penelitian terbaru terkait hal itu? Bagaimana efek sampingnya? Karena masa inkubasi sekali lagi 14 hari COVID-19 ini. Bagaimana efek samping vaksin terhadap orang yang ternyata positif, Ibu? Apakah sudah ada penelitian terbaru? Ya, jadi untuk orang-orang yang positif itu sebetulnya secara natural dalam tubuhnya kemudian terbentuk antibodi yang juga memberikan kekebalan. Itulah salah satu alasan mengapa orang-orang yang positif dan sakit COVID dan apapun sudah baru saja sembuh itu tidak masuk prioritas, karena dikatakan mereka sudah memiliki antibodi sendiri yang dibuat oleh tubuh. Oleh sebab itu memang prioritas utamanya adalah untuk orang yang tidak sakit. Tetapi ini lebih ke arah bahwa jumlah vaksin kita terbatas. Kalau nanti suatu ketika jumlah vaksinnya banyak, saya kira orang yang sudah sakit dan sembuh pun akan kemudian bisa mendapatkan vaksinasi ini. Baik. Ya, mengenai efek samping. Jadi efek samping dari vaksin COVID ini sesungguhnya sama saja dengan efek samping vaksin pada umumnya. Jadi kalau efek samping vaksin pada umumnya kan seperti ada demam, nyeri otot atau pegel-pegel, bahkan sebagian sakit kepala, dan sakit di tempat suntikan itu sesuatu efek samping yang wajar dan umum dan ringan-ringan saja. Baik. Terkait dengan memang kan ada pengecualian bagi mereka yang tidak diperbolehkan vaksin begitu ya, ada 16 kalau tidak salah Satgas waktu itu pernah mengeluarkan datanya. Bu Erlina, Anda spesialis paru, kita tahu bahwa angka TBC di Indonesia ini sangat tinggi, ketiga tertinggi di dunia setelah India dan China. Apakah nomor 2 sekarang? Oh, nomor Indonesia 2. Untuk sekarang nomor 2 ya. Setelah India, Indonesia dan China.
Wow, dan ini kalau kita lihat kemarin waktu Presiden divaksin itu kan ada 4 lajur ya, ada 4 tahap begitu. Itu kan nantinya bisa menjadi contoh nasional bahwa memang pelaksanaan seperti itu, ada 4 meja dulu yang dilalui untuk verifikasi. Tapi kemudian apakah verifikasi itu hanya melalui wawancara, ditanya apakah kondisinya sehat, pernah menderita, pernah positif COVID, atau syarat-syarat itu hanya lewat lisan saja, tidak ada rekam medis yang lebih reliable begitu untuk dijadikan dasar? Ini saya kasih contoh saya ya. Saya itu mendapat SMS ya, dikatakan bahwa Anda eligible untuk penerima vaksin. Silakan mendaftar ulang. Nah, pada saat mendaftar ulang itu ada banyak pertanyaan tuh tentang komorbid dan lain sebagainya. Ya, jadi itu pun kemudian disaring sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria dan masuk prioritas, maka kemudian akan ditentukan jadwalnya dan datang ke tempat vaksinasi. Di sana pun kemudian akan dilakukan pemeriksaan, pendataan ulang untuk pencatatan. Itu wajar untuk semua kegiatan vaksinasi karena nanti kan orang akan mendapat buku vaksin ya. Kemudian juga akan di tempat on the spot akan ditanyakan apakah Anda dalam keadaan demam. Kemudian diperiksa tensi karena walaupun orang yang hipertensi, kalau tensinya terkontrol itu boleh loh divaksin. Yang nggak boleh adalah kalau pada saat datang itu vaksin tensinya di atas 140/90. Kemudian juga ditanyakan apakah Anda demam. Karena orang sedang demam nggak boleh divaksin, ya. Kemudian juga ditanyakan apakah ada reaksi pernah alergi atau tidak. Jadi memang ada yang screening berdasarkan pengisian data-data, tapi juga kemudian ada dilakukan pemeriksaan yang tentunya screening pada saat on the spot. Jadi tujuannya adalah kalau Anda demam, ya ini akan bahaya, jangan divaksin dulu, ditunda sampai sembuh gitu. Jadi memang ini penuh kehati-hatian karena vaksinasi COVID ini kan baru pertama kali dan juga vaksinnya juga baru. Jadi saya kira masyarakat harus mengikuti prosedur pendaftaran, screening dan lain-lain ini dalam upaya untuk kenyamanan dan juga untuk keselamatan peserta vaksinasi sendiri. Ya, dan seperti yang Anda di awal tadi sampaikan, Bu Erlina, prosedur, aturan itu memang sudah sangat baik, sudah sangat komprehensif, tapi kan implementasi di lapangan. Ini kan artinya sosialisasi dari masyarakat, dari pemerintah harus terus digalakkan begitu. Syarat-syarat misalnya ibu hamil atau menyusui tidak boleh divaksin, kemudian mereka yang mengalami gejala ISPA atau penyakit jantung atau rematik atau saluran pencernaan kronis, ini kan memang mereka penyakit-penyakit yang dikecualikan untuk vaksin ini. Siapa yang paling bertanggung jawab untuk sosialisasi di lapangan? Saya kira ini tugas kita bersama dan khususnya kepada tugas dari pemerintah daerah ya. Jadi tidak mesti semua pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan termasuk Pemda dan juga Dinas Kesehatan. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat juga. Inilah saatnya kita berkiprah untuk mengedukasi masyarakat yang benar supaya program ini berhasil dan menghasilkan sesuatu yang positif untuk bangsa ini. Karena kita nggak bisa terus-terusan seperti ini, Mbak Nastiti. Dari Maret sampai sekarang luar biasa, ekonomi kita lumpuh, masalah sosial juga bermasalah, anak-anak nggak bisa sekolah, rumah sakit penuh, lahan kuburan juga susah sekarang. Jadi ini situasi yang tidak menyenangkan. Ayo kita sama-sama keluar dari situasi ini. Ambillah peran kita masing-masing untuk kebaikan bangsa ini. Angka PHK juga semakin naik, tidak terbendung, dan sudah ada vaksin ini. Sekali lagi memang harus ditegaskan bahwa vaksin bukan merupakan obat, apalagi ini merupakan tameng bagi virus yang sekarang masih berterbangan di mana-mana. Baik, Bu Erlina Burhan, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah bersama kami pagi ini. Good Morning Jakarta. Sehat-sehat selalu, Ibu.